Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kolom komentar pada video kami yang terdahulu, ada permintaan dari netizen supaya kami dapat menjelaskan satu kabar miring yang sering dituduhkan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Benarkah beliau wafat di WC? Dan benarkah kewafatan beliau itu disebabkan oleh wabah kolera? Untuk menjawab tuduhan tersebut, ingin saya katakan bahwa pertama, tuduhan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah wafat di WC adalah tidak benar. Dan itu adalah tuduhan keji yang hanya dapat keluar dari mulut orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tuduhan itu bersumber dari praduga yang salah. Karena di akhir hayat kehidupan pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau menderita diare. Karenanya beliau perlu untuk sering ke WC, sehingga dianggaplah bahwa beliau wafat di WC sendirian tanpa ada orang yang tahu. Perlu difahami bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, di masa hidupnya, beliau telah diikuti oleh tidak kurang dari 400.000 pengikut setia. Dan beliau demikian dihormati. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, tidak kurang dari 4 orang dokter dan 2 orang asisten pribadi, selain anak dan juga pengikut beliau, senantiasa berada di dekat beliau. Sehingga bagaimana mungkin beliau dapat meninggal di WC sendirian? Adanya cerita fitnah tersebut dibuat oleh para penentang beliau dengan penuh dengki dan tanpa bukti. Siapa di antara mereka yang menyaksikan terlebih dapat membuktikan fitnahan tersebut? Laisal khobaru kal mu'ayana, bahwa desas-desus itu tidak sama dengan menyaksikan sendiri. Inna ba'dozonna ismun, ya. Dan bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang peristiwa sebenarnya, yakni pada tanggal 25 Mei 1908, Hazrat Ahmad alaihissalam telah menyelesaikan penulisan buku beliau, yaitu Paigame Sula. Ketika itu merupakan musim panas dan bertepatan pada waktu asar. Usia beliau juga ketika itu sudah tua, yakni sekitar 73 tahun. Kerja keras dalam menyampaikan tabligh Islam telah demikian mempengaruhi kekuatan fisik beliau, sehingga pada malam harinya beliau terserang diare dan muntah-muntah. Dalam buku Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, dijelaskan tentang peristiwa yang sebenarnya dari seorang saksi yang melihat, ya, kejadian tersebut. Yakni pada malam hari istri Hazrat Ahmad terbangun dan beliau demikian kaget melihat kondisi Hazrat Ahmad yang demikian lemah. Sehingga beliau bertanya, ada apa? Hazrat Ahmad menjawab bahwa kini telah tiba waktu kewafatan saya. Kemudian para dokter datang dan mulai memberikan perawatan. Beberapa obat diberikan melalui suntikan
Dan setelah itu Hazrat Ahmad pun tertidur. Pada waktu subuh, beliau terbangun untuk melaksanakan sholat. Dan kemudian beliau merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan seolah-olah tidur. Tepatnya pada 26 Mei 1908 pukul 10.30, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kembali atau berpulang ke rahmatullah. Peristiwa kewafatan pendiri Jemaat Ahmadiyah tersebut terjadi di Lahore, dan di sana ketika itu tengah mewabah kolera, sehingga pemerintah Inggris telah mengambil langkah untuk mengantisipasi penyebaran wabah tersebut dengan jalan bahwa ada pelarangan untuk membawa jenazah korban kolera itu keluar dari wilayahnya, sehingga orang-orang yang mati karena wabah kolera tidak boleh dibawa keluar, harus dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Namun jenazah Hazrat Ahmad alaihissalam diberikan izin untuk dibawa ke Kadian setelah sebelumnya diperiksa dan juga diberikan sertifikat kematian bahwa kematian beliau bukan karena kolera, melainkan karena kematian yang wajar. Dari cerita ini jelas bahwa tuduhan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah terjangkit kolera pun adalah satu fitnah. Sakit yang diderita oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di akhir hayatnya adalah diare. Dan kewafatan karena diare bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita dapati bahwa kematian karena diare merupakan satu di antara 7 macam kematian syahid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 macam mati syahid di luar syahid terbunuh di jalan Allah. Pertama adalah karena penyakit taun. Kedua, karena tenggelam. Ketiga, karena penyakit panas. Keempat, karena diare atau sakit perut. Kelima, karena terbakar. Keenam, karena tertimpa reruntuhan. Ketujuh, karena melahirkan. Jadi singkatnya, menurut sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, kewafatan pendiri Jemaat Ahmadiyah termasuk ke dalam kewafatan syahid, insya Allah. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 1905 atau 3 tahun sebelum kewafatannya, Hazrat Ahmad menulis satu kitab yang diberi nama Al-Wasiyat. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan wahyu-wahyu ilahi yang mengisyaratkan kepada kewafatan beliau yang sudah dekat. Isyarat melalui wahyu ilahi tersebut kemudian sempurna pada saat dan setelah kewafatan beliau pada tahun 1908. Hal ini cukup menjadi bukti akan tuduhan-tuduhan daripada penentang yang tidak mendasar bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan kewafatannya pun telah dinubuatkan terlebih dahulu. Kami menilai bahwa tuduhan-tuduhan dan juga olok-olokan para penentang Ahmadiyah sebagai tanda dari kebenaran beliau, karena merupakan sunnah daripada Nabi Allah yang terdahulu. Ya hasrotan alal ibad ma ya'tihim min rasuli ila kanu bihi yastahzi'un. Celakanya hamba-hambaku, tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka memperolok-olokannya.